Ayah Haji, kita lama gak ketemu udah bulan Rajab aja, udah setahun. 2025 kita terakhir bareng ya. Sekarang di 2026 baru ketemu lagi sekarang. Alhamdulillah ya, pasti ya Ayah Haji, kita masih diberikan umur, kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan Rajab. Ini salah satu bulan mulia dalam Islam yang katanya punya keutamaan sendiri. Betul. Apa iya dan seperti apa keutamaannya? Karena itu kita angkatlah, makanya ini jadi tema kajian kita di Ngecas Iman untuk edisi hari Kamis ini ya, 15 Januari 2026. Dan temanya Pecinta Sergel, keutamaan bulan Rajab, momentum naik level iman. Nah, di sini nanti kita buka tanya jawab. Jadi Pecinta Sergel boleh bertanya via WhatsApp di 087756600728 atau ketik di komentar di live Instagram kita. Dan baik Pecinta Sergel, sahabat Ngecas Iman dimanapun, siapkan hati, kosongkan pikiran dari yang tidak perlu, dan mari kita ngecas iman bareng-bareng. Kita mulai yang ngajinya diawali dengan tausiah lebih dulu nih tentang kajian kita hari ini. Silakan ya Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wa syukurilillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sampai 1 bulan ini belum nggak bisa on air lagi. Dan alhamdulillah kita ketemu di salah satu bulan haram. Makanya bulan haram ini dalam Al-Quran ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram itu kalau kita baca di surat At-Taubah ayat 36 itu ada 4 bulan haram. Jadi ada 3 yang berturut-turut dan ada 1 yang terpisah dari bulan itu. Misalnya ada 3 yang berturut-turut itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian ada 1 bulan yang terpisah dari 3 ini. Itu disebut dengan bulan Rajab. Makanya kalau saya sebut bulan Rajab ini the special one, karena dia terpisah, unik sekali, tetapi dia menjadikan bulan haram. Kenapa bulan haram itu? Kemudian Rasulullah mengatakan kalau bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, Sahrullah. Kalau Sa'ban itu kan Sahrulnya Nabi. Tapi kalau nanti kita Ramadan masuk, itu namanya Sahrul Umati, untuk umatku. Makanya kata kunci spesial one di bulan Ramadan itu apa gitu? Di bulan Rajab ini minimal bulan itu atau hari itu, apapun hari, waktu itu menjadi spesial karena ada kejadian yang spesial. Kalau ini hari Kamis, biasa saja sebenarnya karena tidak ada kejadian. Kamis menjadi spesial karena ada kejadian yang spesial. Bulan spesial karena ada kejadian spesial. Tahun spesial karena ada kejadian spesial. Misalnya kelahiran Nabi disebut tahun gajah, itu menjadi spesial tahun itu. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan segala macam itu spesial kalau ada kejadian. Nah, di bulan Rajab ini menjadi spesial karena Allah spesialkan. Pertama dispesialkan karena di Al-Quran dicantumkan Rajab itu. Yang kedua, di bulan Rajab kata kuncinya apa? Tidak boleh menzalimi, kata kuncinya. Jadi di bulan ini jangan sekali-kali kita berbuat maksiat, menzalimi diri sendiri. Maksiat itu tandanya apa? Jadi kalau kita bermaksiat kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah bermaksiat pada diri kita sendiri. Makanya di bulan haram tidak boleh ada peperangan kecuali kalau diserang. Gitu. Nah, bulan Rajab seperti itu. Makanya dilipat gandakan pahalanya. Dan juga kalau kita berbuat salah juga sama seperti itu. Makanya kalau kita sekarang berbuat kebaikan, kemudian orang terinspirasi dengan kebaikan kita, kemudian dia melakukan apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala mendapat pahala dari orang itu karena terinspirasi dengan perbuatan kita. Bayangkan kalau kita sekarang ini bulan Rajab melakukan keburukan, dan keburukan itu terinspirasi oleh orang lain, kemudian orang itu melakukan keburukan juga seperti kita lakukan, kita akan mendapatkan keburukan yang dia lakukan. Jadi fair-fairan ini gitu. Ya, yang kedua, di bulan Rajab itu ada namanya bulan spesial karena ada namanya Isra dan Mi'raj.
ini spesial banget karena memang bulan Rajab itu ada namanya kejadian besar di mana Isra dan Mi'raj itu. Kenapa Isra Mi'raj menjadi momen sebuah bulan itu? Karena di bulan itulah Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa langsung tembus ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanannya yang horizontal, darat ya, antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu. Jadi kita memang diperintahkan untuk melakukan perjalanan, terutama perjalanan dari masjid ke masjid. Karena sesungguhnya nanti kita di akhir hidup juga akan berjalan ke masjid gitu, enggak dibopong, tetap ke masjid juga gitu. Nanti disolatin di masjid gitu ya. Kalau kita nggak bisa sujud, kita akan disujudi, disolati maksudnya, makanya seperti itu. Maka perjalanan ini ada yang menarik dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha. Itu menjadi penting momen semua. Ada perjalanan dari Masjidil Haram. Makanya ketika itu orang-orang kafir Makkah Quraisy itu mengatakan ini sesuatu yang gila, nggak masuk akal, nggak mungkin, nggak rasional, segala macam. Makanya Rasulullah disebut juga penipu, tukang sihir dan seterusnya. Manalah mungkin misalnya orang itu berjalan dari Masjidil Haram ke Aqsa dalam waktu semalam. Bahkan Laila itu waktu malamnya sedikit gitu, Laila namanya. Kalau ada nama Laila itu sebagian malam jadi kecil gitu, kecil. Kalau makanya kok bisa, bahkan bantalnya Rasulullah itu masih hangat kasurnya itu. Saking cepatnya begitu. Makanya orang Quraisy bilang nggak mungkin ini terjadi. Mana mungkin? Ada nggak kendaraan secepat itu? Tidak akan bisa terjadi. Ekspres Ya, ekspres. Kemudian orang nggak mungkin, gila, ini pasti gila orang melakukan itu. Karena dia dilihat dari kacamata apa? Dari kacamata cara berpikir rasional. Gitu. Tapi kalau cara berpikir yang menggunakan iman itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Betul, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau dari kacamata iman. Kadang iman itu tidak memerlukan rasa. Kadang iman tidak memerlukan logika, tapi iman adalah iman. Makanya kalau orang iman harus ada logika, benar. Tapi kadang nggak perlu pakai logika. Tapi nggak pakai rasa juga nggak bisa. Ya iman saja begitu. Nah, makanya dikata di surat Al-Isra itu dikatakan Subhan, jadi Maha Suci. Karena perjalanan itu, apa sih yang akan disampaikan? Pesan-pesan apa sih yang akan disampaikan? Kenapa Allah perjalankan? Waktu itu Rasulullah itu di dalam keadaan yang sangat sedih, tertekan. Orang-orang dicintainya dia meninggal. Misalnya yang dicintainya itu pamannya yang selama itu melindungi perjuangannya meninggal. Kemudian juga Khadijah, istri yang dicintai, meninggal. Nah itu dia merasa sedih. Ibaratnya ini kalau orang sedih kemudian di tempat itu mulu kan puyeng itu ya. Allah tahu gitu. Atau Allah jalan-jalan yuk. Jalan-jalan. Makanya ketika itu diajak jalan. Diutuslah malaikat Jibril untuk mendampinginya dan disiapkan kendaraan namanya buraq. Bagi seorang itu nggak percaya itu bentuknya gimana, saya juga nggak tahu buraq seperti apa, tapi itu juga memang kendaraan. Maka cepat itu pakai kecepatan apa sih? Makanya teori-teori muncul tuh menggunakan teori kecepatan Einstein. Apa nama Einstein itu? Kuadrat itu apa namanya? MC. Iya, MC kuadrat. Ya. Kecepatan cahaya. Ilmu teleportasi segala macam. Pokoknya itu bisa. Yang paling penting apa sih oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj itu? Dan perjalanan Isra Mi'raj itu oleh-olehnya cuman yang paling keren itu adalah sholat. Oleh-olehnya itu sholat. Maka diperdebatkan, bukan dari Isra Mi'raj dapat oleh-oleh sholat, pokoknya begitu deh gitu, di hadisnya begitu. Yang nggak percaya ya memang begitu.
Dan yang paling penting lagi, perjalanannya menjadi penting. Jadi namanya Isra itu diperjalankan itu perjalanan bumi loh ya. Dari tempat satu ke tempat itu cepatnya begitu. Kemudian dari sana naik ke atas itu ada muntaha, dan itu melalui lapisan-lapisan makna setiap perjalanan. Kita bayangkan misalnya Allah itu, manusia itu kan sekarang gini, manusia itu kan dulunya Allah ciptakan di tempat yang mulia namanya surga. Dan di surga itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Artinya manusia itu sebenarnya makhluk spiritual yang dibuat rasa keduniaan gitu. Ya kan, jadi human gitu, jadi manusia, makhluk spiritual. Kemudian turun ke bumi dirasakan seperti itu. Dan sekarang ada nggak, setiap orang saya yakin punya kerinduan dengan Sang Pencipta, itu pasti. Setiap orang punya kerinduan, ingin bertemu dengan Allah yang selalu kita sembah setiap hari. Betul. Yang selalu kita minta, yang selalu itu kita minta. Yang tidak pernah kita lihat. Dan kita pernah lihat, tapi kita rasakan setiap nikmatnya bisa kita hembusan nafas kita rasakan. Apa supaya kita cepat ketemu itu, salah satu untuk mengobat kerinduan itu? Sholat itu obat rindu yang Allah fasilitasi untuk manusia. Ketika hayya 'alas sholat, yang manggil bukan tukang ajan itu, petugas dia. Hakikatnya Allah sedang memanggilmu, hei manusia umatku, datanglah menghadapku, datang menghadapku, kami undang kamu untuk menghadap saya. Kita diundang, tapi undangan kita kan, bayangkan ada seseorang diundang, kira-kira diundang sama wali kota atau bupati, kira-kira persiapan nggak? Persiapan sangat luar biasa. Cari baju yang bagus, cari ini kita diundang dengan Tuhan kita, pencipta kita. Kita ngapain lantar aja lah. Ada orang juga siap-siap luar biasa ketika diundang itu, mempersiapkan mandi dulu, bersih-bersih dulu. Nah sekarang undangan kita mau terima apa enggak? Kan kebangetan kalau seorang dikasih fasilitas sama Allah, kamu saya undang ya untuk berjumpa dengan saya dalam sholat. Mulai takbirnya, merasa dekat dengan Allah, kita tumpahkan semua keinginan di dalam sholat. Dan ketika posisi apa sih sholat itu sangat dekat dengan Allah. Makanya orang yang paling keren adalah orang yang bersujud. Ketika sujud. Sujud itu kita sudah tidak ada batasan lagi dengan Allah sesungguhnya. Maka ketika sujud, mintalah apa yang kamu minta. Kita lupa kita mau minta apa ya. Karena kita sibuk-sibuk, karena sholat kita hanya penggugur. Masih bagus lah penggugur gitu. Dan kadang-kadang kita sholatnya lupa berapa rakaat, kan ngaco juga gitu. Dan itu menjadi penting. Makanya ketika sholat itu adalah simbol mi'raj. Kita naik leveling sampai nanti ketemu Allah. Kadang-kadang kita sesekali dicicipi oleh Allah bagaimana sholat itu nikmat. Pernah nggak Mbak Resi sholat nikmat itu kerasa? Setiap kayaknya nggak mau berhenti itu sholat itu, bacaannya, takbirnya, sadu sekali gitu. Pernah merasakan gitu? Sekali waktu pernah merasa bahwa kita tuh kayak apa ya, penuh dengan beban pikiran, penuh dengan beban hidup gitu. Atau ada kesulitan yang kayaknya kita susah untuk pecahkan. Kemudian sholat dengan sholat itu ada muncul ketenangan gitu. Yeah. Seperti itu saya pernah rasa gitu. Terus sholat itu kayaknya ya dinikmatin gitu. Ya nikmatin, makanya sholat itu adalah orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu berat.
Betul, berat banget. Minimal Dari khusyuk. sekian banyak kita melakukan sholat itu hanya beberapa kali kita mau merasakan momen itu gitu. Iya kan, itu kita cicipi, itu betapa indahnya itu. Betul. Ada orang setiap kali sholat itu nangis, sedih. Wah, ya kan, itu lihatnya enak banget itu. Betul. Sujudnya lama, tenang. Minimal, khusyuk itu minimal. Kita tumak nina. Apa itu tumak nina? Melakukan tidak tergesa-gesa. Setiap fase gerakan kita nikmatin. Itu saja. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar tumak nina. Tenang. Habis sujud duduk tenang, jangan habis sujud nggak tumak nina. Nikmati setiap fase itu, ketenangan, sempurna lah gampangannya. Kalau takbirnya sempurna, berdirinya sempurna, duduknya sempurna, itu tumak nina. Tumak nina itu artinya apa? Tenang, mutmainnah. Apa yang kita cari itu semuanya, yang kita cari adalah ridhonya Allah. Nah ini, bagaimana kita nyampe kalau kita sholatnya bagus nih? Itu kita akan diberikan singkapan-singkapan seperti singkapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Apa sih singkapannya? Nah, gitu. Rasulullah tuh sampai 7 lapis langit itu bisa tembus, dan setiap level langit itu ketemu para nabi yang menjadi simbol-simbol lakunya masing-masing. Luar biasa. Nah, nanti kita akan jabarin ini yang paling menarik nih. Siap. Karena agak berbeda mungkin kajian saya dengan kajian yang sama, nggak beda. Yang pertama kita akan menemukan level pertama di langit pertama. Rasulullah SAW ketemu siapa? Beliau ketemu Nabi pertama Adam alaihissalam. Di level kedua kemudian ketemu Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Ketiga dia ketemu dengan Nabiullah Yusuf. Keempat Harun. Kelima dan seterusnya tuh ya. Nanti kita leveling saja tuh. Dan terakhir nanti langit ketujuh ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap level itu menunjukkan nanti kita akan diberikan singkapan pemaknaan kalau kita sudah sholatnya khusyuk. Bisa ketemu begitu ya? Bukan ketemu sosok nabinya, tetapi ketemu suasana seperti itu. Kita diberikan kesadaran penuh seperti kesadaran para nabi. Contoh, kalau kita masuk ke level pertama, ketika kita ketemu Nabiullah Adam alaihissalam, itu apa sih maknanya Rasulullah ketemu Nabiullah Adam? Bagi kita apa pertemuan biasa? Tidak. Setiap pertemuan Kanjeng Nabi kepada siapapun akan memiliki makna yang sangat luar biasa. Beda kalau kita ketemu kan biasa pun ngajak ngopi doang aja. Tapi kalau ketemu Nabiullah Adam, kemudian Rasulullah itu ketemu Nabiullah Adam, apa sih maknanya? Ini kita dikasih pelajaran oleh Allah, oleh Rasulullah, bahwa ketika kita sholatnya benar, maka kita akan tahu diri kita, dari mana kita berasal, bagaimana penciptaannya, tujuan hidup itu apa. Kan semua dikisahkan dalam Nabiullah Adam itu kan ceritanya. Bagaimana kita diciptakan, proses penciptaan itu kita harus balik lagi. Kamu diciptakan buat siapa sih? Buat apa sih tujuannya? Diingetin. Jadi bukan sekedar pertemuan, tapi makna singkapannya adalah kalau kita bertemu dengan ini Adam, berarti kita sudah balik lagi. Flashback deh. Kira-kira apa yang kita sudah perbuat? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita? Dan akan kembali kemana? Pasti akan kembali kepada Allah kan? Nabi Adam dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya di ketuban Nabi Adam ini menunjukkan bahwa kita disuruh mengenal diri sendiri. Siapa kita sesungguhnya? Apa kita manusia? Apa kita Tuhan gitu? Nah, gitu kan dikenalin. Siapa sih orang tuamu, leluhurmu itu siapa? Kan kita sebut dengan Bani Adam, bukan Bani Iblis gitu loh. Kita Bani Adam. Apa sih ajarannya? Ajarannya bagaimana mentauhidkan Allah. Maka dari Nabi Adam banyak kisah kan, bagaimana proses Nabi Adam dikasih ilmu, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam kemudian berpisah dengan
istrinya di dunia itu kemudian bertemu lagi di Jabal Rahmah. Bagaimana punya anak-anaknya berantem, salah satunya ada pembunuhan dan seterusnya. Itu kan fenomena kehidupan manusia dan kita akan temui itu semua akan temui. Bagaimana haru birunya menunggu seseorang, misalnya Nabi Allah Adam ketika anak yang diharapkan penggantinya meninggal, dibunuh oleh saudaranya, dia tunggu, kemudian hiburanlah ada Nabi, setelah itu nambah Nabi Syed, hiburan, dikasih hiburan. Maka Allah pasti akan ngasih hiburan kepada kita. Makanya kalau singkapan pertama soal kita benar, kita akan mengetahui siapa diri kita, termasuk kekurangan kita, kelebihan kita. Betul, tujuan hidup kita sampai kita tahu. Karena sesungguhnya sholat itu bukan segala gerakan, tapi sebuah hakikat yang maha dahsyat yang Allah berikan gitu. Nanti kita belajar apa tuh pas sujud segala macam suatu saat. Yang kedua itu ketika di level kedua, langit kedua, ketemu siapa? Ketemu dengan Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Apa hikmahnya? Iya, kita kenal Nabi Allah Yahya dengan Isa. Itu adalah dua orang nabi yang diutus Allah sangat muda dan matinya mati muda. Okay. Semudah itu anak muda tadi itu dua anak muda hebat mesti diasuh oleh orang tua yang hebat. Gak mungkin anak itu hebat diasuh oleh orang tua yang biasa standar, gak mungkin. Diasuh oleh orang hebat. Sebut saja Nabi Isa. Siapa orang tuanya? Maryam. Maryam orang hebat. Dia bisa ketemu di dunia aja, ketemu malaikat itu loh. Ada orang yang mau ketemu malaikat itu. Dia diasuh, kemudian diuji hebat-hebat itu. Siti Maryam tuh diujinya bukan level emak-emak kita. Salah satu wanita yang masuk surga ya. Iya. Wanita mulia. Makanya di dunia aja dia sudah makan makanan surga. Ketika Zakaria masuk ke rumahnya, mihrabnya Maryam. Maryam itu makanan dari mana? Dari Allah. Min fadli Rabbi. Dari mana? Ya Allah. Didatangkan makanan. Kemudian didatangkan malaikat, nanti kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Kemudian Maryam menjawab, bagaimana saya punya anak laki-laki padahal saya nggak pernah disentuh sedikit pun oleh laki-laki. Kata Allah, seperti juga Nabi Allah Adam diciptakan karena kalau Allah berkehendak, tidak arada saya ayakula lahu kun fayakun, diasuh jadi orang hebat. Ya siapa yang orang tuanya? Nabi Zakaria, orang yang hebat. Nabi Zakaria tuh nggak punya anak lama, anaknya dianggap istrinya tuh mandul, kemudian frustasi. Kemudian bertanyalah kepada Maryam, bagaimana kamu bisa punya anak, doa kamu diterima? Kemudian ngikutin sarannya Maryam, kamu di mihrab, buat mihrab sholat. Kemudian dia punya anak namanya ya. Disebutkan dalam Al-Quran yang kasih nama ya Allah langsung ya, Nabi Yahya nih. Nabi Isa, Nabi Yahya tuh Allah yang ngasih nama langsung. Nanti kamu punya anak namanya Yahya. Dua orang ini dari orang tua yang hebat. Maka ketika sholat kita benar, maka kita akan menjadi orang tua yang hebat. Makanya saya masih ingat orang tua saya itu, kalau saya bawa pergi kalau merah, kamu pergi kemana aja, yang penting satu, kata dia, jangan tinggalkan sholat. Kamu sesusah apapun, sholat jangan ditinggalkan. Karena
ya ibu berjalan tahu gitu bagaimana gitu. Sholat itu akan menolongmu gitu. Sholat akan menolong. Maka ketika orang tua mengingatkan anaknya untuk sholat, itu keren itu. Jangan kita sayang sama anak, kasihan anak saya masih tidur nih. Subuh-subuh masih harus dibangun. Sekarang kita boleh mengatakan begitu. Tapi nanti itu jadi kebiasaan anak itu nggak sholat gimana? Akan ditanya, kenapa ya anak nggak sholat? Bapak saya nggak pernah ngebangunin dulunya. Brengsek bapak saya tuh bangunin nggak, ibu saya juga sama, menang sholat dewekan, tahajud dewekan, segala macam, anak nggak dibangunin. Akan ditanyakan. Nggak bisa lepas ya. Makanya kalau kita sholatnya hebat, seseorang kita punya anak, ketika sholatnya bagus, maka semua akan jadi bagus. Nah, itu pertemuan. Yang ketiga nanti kita ketemu nabi yang lain lagi. Nabiullah Yusuf misalnya. Apa simbol Nabiullah Yusuf? Nabiullah Yusuf itu apa simbolnya? Rupawan. Ya ganteng. Terus. Tapi apa? Singkapannya apa? Singkapannya bahwa nanti kalau kita sholatnya benar, gambarannya apa? Semua angan-angan yang dicita-citakan Allah akan kabulkan. Nabi Allah Yusuf ketika itu berhadapan dengan bapaknya Yakub. Ya abadi, ini ra'aitu ahada asara kawkabam wasamsa wal qamar ra'aitu li sajidin. Duhai bapakku, semalam saya melihat, bukan mimpi, dalam mimpinya dia melihat melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semuanya sujud kepadaku. Kata bapaknya, jangan dikasih tahu ya ke saudara-saudara yang lain. Artinya apa simbolnya? Ya, untuk anak muda yang tadi untuk bapak, sekarang untuk anak muda ya, anak muda. Dia berjuang seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu berjuangannya bukan dari atas tanah, tapi dari bawah tanah dia. Nabi Yusuf ketika itu ketahuan bahwa saudaranya itu lebih sayang daripada bapaknya lebih sayang daripada saudaranya itu, apa itu? Ditangkap, kemudian dilempar ke sumur. Oh iya. Perjuangannya bukan dari nol, dari minus. Dari bawah sumur, kita masih di atas sumur. Diangkut, kemudian dijadikan budak, kemudian dijadikan ini segala macam, di penjara sampai dia nanti impiannya terwujud. Maka di surat Yusuf dikatakan di sana, semua mimpi itu terjawab oleh Allah. Karena keteguhannya Nabi Yusuf. Pelajarannya itu dari Nabi Yusuf, bukan gantengnya. Dia boleh bermimpi, dia wujudkan mimpinya bukan lagi dari jadi budak masuk penjara, kemudian segala macam, kemudian jadi menteri utama. Kemudian datanglah 11 keluarganya yang tadi yang membuangnya. Nah ini simbolnya. bahwa keberhasilan itu harus dimulai dari mimpi. Enak mudah. Jadi sholat itu harus membangun semangat untuk berjuang, bukan sholat membangun kita menjadi orang apatis. Kita sudah sholat pasti Allah bagi kasih, enggak. Tapi sholat akan membedah dalam diri kita bagaimana kita bisa memaknai kehidupan itu dalam sebuah perjuangan. Ya singkapannya seperti itu. Nanti ketemu siapa lagi? Nanti ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Idris dulu. Itu Nabi Idris. Apa makna Nabi Idris? Sosok Nabi Idris adalah sosok orang yang pinter. Idris itu kan dari bahasa Arab, Idris. Jadi darosah ya, Idrisu madrosah. Itu dari kata satu rumpun dari mad Idris. Tukang baca, tukang belajar Idris. Maka dia pinter banget. Teknologi yang sekarang dibuat itu asas inspirasi Nabi Allah Idris. Dulu membawa beban pertanian itu dipikul.
Kemudian Nabiullah Idris berpikir membuat alat transportasi menggunakan binatang tadi. Ada gerobak, ada ini. Bahkan kata isunya peneliti itu yang membuatnya Nabiullah Idris katanya. Jadi teknologi itu Nabi Idris karena dia meneliti, meriset. Maka simbolnya apa? Sholat itu bukan hanya ini tapi membangun kecerdasan pikiran kita. Tak cemerlang. Cemerlang. Nabiullah Idris. Nanti ketemu Nabi Harun. Apa sih Nabi Harun? Nabi Harun itu adalah sosok orang yang kalau bicaranya itu enak, suaranya adem, tenang. Karena Nabiullah Harun itu diminta oleh Nabiullah Musa untuk mendampinginya. Kenapa? Nabi Musa cadel. Nabi Musa itu cadel karena waktu dia oleh raja itu suruh milih makan napi apa makanan gitu kan. Kalau dia mau ambil makanan pasti dibunuh, kemudian dia ambil makanan api itu dimakan aja jadi cadel. Dia nggak kuat bicara, makanya doanya Nabi Musa apa? Robbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam lancarkan lidah saya. Yafqahu qawli. Kalau suaranya bagus. Jadi proposal Nabiullah Musa kepada Allah untuk ditemani, diutuslah Nabiullah. Itu bicaranya bagus, diplomasi cakep. Artinya ketika sholat pun ada punya singkapan, nanti kita punya kecerdasan komunikasi. Komunikasi bukan hanya dengan manusia, nanti kita bisa buka komunikasi kita dengan Allah menjadi lancar, komunikasi dengan sesama menjadi lancar. Kemudian naik lagi ke level ke-6, ketemu Nabiullah Musa. Apa itu simbol Musa? Musa itu adalah simbol manusia yang paling setia kepada umatnya, kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang nggak pernah diasuh. Dia mengasuh siapa sih? Mendampingi orang-orang Yahudi. Dari dulu orang Yahudi itu brengsek gitu, sampai sekarang juga brengsek. Tapi dengan kesetiaannya Nabi Musa, dia selamatkan tuh orang Yahudi dari kejaran Firaun, melewati laut itu. Kemudian dikasih makanan didatangkan dari langit dan seterusnya untuk melindungi mereka, saudara-saudaranya orang-orang Yahudi. Maka ketika kita sholatnya benar, maka hati kita akan berpihak pada orang-orang yang lemah. Kasihan itu, merasa iba ini orang ditolong, karena hatinya udah lembut gitu loh. Pasti akan setia, akan membimbing orang-orang yang lemah. Baru nanti ketemu Nabiullah terakhir itu di langit ke-7, Nabiullah Ibrahim. Itu adalah sosok yang paling sempurna. Keluarganya sempurna, punya anak sempurna, taatnya kepada Allah luar biasa. Jangan ditanya taatnya Nabiullah Ibrahim. Kalau disuruh sama Allah bisa mikir, tapi Nabiullah Ibrahim enggak. Kamu sembelih anak, sembelih. Samina watoknya gitu ya. Iya, pasrahnya gitu. Nah, kemudian Nabi Ismail dan ibunya buang sana ke Mekah. Dibuang, ditinggalin begitu saja. Tapi mereka seluruhnya taat kepada Allah. Itulah didikan Nabi Ibrahim yang sempurna banget. Sebagai bapak sempurna, bapak bagi anak-anak sempurna. Sebagai suami pada istri-istrinya dia sempurna. Makanya anak-anaknya Nabi Ibrahim dari Sarah, dari Azar itu semuanya jadi nabi dan para pemimpin dunia. Sampai ketemu nanti dari Ismail ketemulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sana ketemu Ishak, kemudian Nabiullah Isa alaihi salam. Semuanya turunan nabi itu dari Nabiullah Ibrahim. Sebagai bapak dia berhasil, sebagai suami berhasil, sebagai bapak para nabi dia berhasil. Mendidiknya itu bukan hanya mendidik 1, 2, tapi mendidik duriannya itu luar biasa. Bayangkan, ada nggak seseorang kita
dia punya turunan itu semuanya keren semua. Kalau keren semua berarti bibitnya Keren. keren. Ada kisah nih, ada apa namanya, kuda ya, kuda pilihan itu ada kuda yang nasabnya jelas. Kuda aja punya nasab ya. Punya nasab. Ini turun ini. Oke. Iya, makanya kuda yang mahal nanti coba deh di search. Yang ada yang nasabnya jelas. Dan Kualitas. Nabi Allah, semua nabi nasabnya jelas dan lindungnya kepada Nabi Allah Ibrahim. Padahal yang pertama diciptakan kan Nabi Adam. Tapi kan Nabi Ibrahim. Iya. Berapa banyak Nabi Adam punya keturunan Nabi? Nggak terlalu banyak. Nabi Musa nggak terlalu banyak. Tapi Nabi Allah Ibrahim banyak. Kenapa yang terbesarnya adalah duriahnya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Ismail sama ibunya dipindahkan dari Palestina ke Mekah, kemudian ditinggalkan begitu saja. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, jadikanlah tempat ini adalah tempat sujud dan bertawaf, dan jadikanlah tempat ini akan terlahir manusia yang paling hebat dan bertakwa kepada Allah. Ratusan tahun kemudian muncul turun dari Nabi Ibrahim adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya ratusan tahun baru dijabah. Kita baru kemarin berdoa. Nah, itulah simbol daripada Mi'raj. Nanti singkapan itu muncul ketika sholat. Asal sholatnya benar. Asal sholatnya benar. Iya, karena kan sholat itu bukan hanya fikih syariat, tapi ada hakikat di dalamnya itu apa. Nanti kita muncul singkapan-singkapan itu. Kira-kira gitu ya. Ceramahnya kepanjangan ini. Ya, jadi apa namanya, memang kemuliaan dari bulan Rajab itu di situ ada banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa ya, yang peristiwa itu yang akhirnya membuat kita terinspirasi, kemudian juga kita menjadi punya tahu harus bagaimana sebagai seorang muslim gitulah ya, sholat itu tadi. Iya. Sholat itu mi'rajul mu'minin. Kita sedang menghadap naik kepada Allah. Mi'raj. Dan sholat dengan judul tema kita hari ini, menaikkan level iman. Sinkron ya dengan hikmah dari tadi Isra Mi'raj ya. Oke. Kita ini kan kadang-kadang tuh kalau lagi beribadah pingin banget gitu ya menjadi seorang yang selalu istiqomah gitu. Tapi terkadang kan dengan kondisi dan situasi yang dimana kita ada banyak aktivitas dan kegiatan gitu ya, bagaimana sih caranya gitu memulai hijrahnya tanpa menunggu siap sepenuhnya? Atau bagaimana sih kita Islam memandang proses berubah yang lambat tapi konsisten gitu? Gimana nih ya? Kadang-kadang kan ada yang merasa minder gitu dengan perubahan dirinya yang sangat pelan gitu. Iya. Harusnya bagaimana? Iya, setiap orang itu kan punya orbitnya masing-masing, jalan hidupnya masing-masing. Tapi yang paling penting teruslah bergerak, terus berusaha. Allah tidak melihat cuma hasil, tapi proses itu. Misalnya seseorang itu pengen ngaji Al-Quran, tapi terbata-bata. Udah salah baik gitu kan ya gitu ya. Salah, tapi kita terus continue. Kesalahan itu adalah dihitung ibadah. Salah lagi, balik lagi ibadah. Allah tuh maha sayang sama kita. Kita salah nih, berdosa, kemudian kita bertobat. Allah ganjarannya apa? Kita dikasih namanya surga seluas langit dan bumi. Wasari ulama firatu min rabbihim wa jannatin ardus samawati wal ard. Kita sholat aja, berdosa saja sama Allah, kemudian segera bertobat. Jangan nunda-nunda. Allah kasih ganjarannya. Surga seluas langit dan bumi. Salah loh itu, bukan benar loh. Apalagi kalau kita benar. Ganjaran udah banyak. Iya, makanya jangan takut kalau kita lagi proses belajar terus. Jangan minder. Gitu. Jangan minder, apalagi kita sudah ketinggalan. Kejar kebaikan itu dengan cara-cara yang kita bisa.
Jadi ada kebaikan-kebaikannya kita kejar dengan caranya kita. Jangan cara dia gitu loh. Lah kita nyaingin misalnya sama orang-orang yang soleh gitu. Saya juga nggak bisa kekejar ngajar kiai itu. Hebat banget ya, saya nggak kekejar. Tapi saya punya kebaikan yang lain yang mungkin nggak bisa dikerjakan sama orang lain. Tapi kalau kita pengen masuk ke komunitas orang-orang yang boleh dibilang levelnya tuh udah tinggi gitu, Bagus. Gimana caranya? Datanglah ke pengajiannya, datanglah ke majelisnya. Itu usahakan masuk ke majelisnya. Kadang-kadang ada majelis yang sepi peminat. Ada majelis sepi peminat, padahal orangnya keren, pintar ilmunya. Kenapa enggak tenar, enggak seperti setenar yang di YouTube tadi segala macam. Ya kan dia nggak promosikan bahwa saya guru, ada itu. Tapi kalau dia berguru dengan orang yang tepat itu keren. Maka carilah guru yang tepat untuk melakukan perjalanan kita. Seseorang itu butuh pembimbing, nah itu guru. Karena kita nggak mungkin membaca kitab. Semua kitab nggak bisa dibaca. Yang bisa membaca itu orang-orang pilihan Allah. Dekati para ulama tadi untuk belajar. Deketin. Jadi ulama itu harus deketin, bukan kita harus deketin ulama gitu. Deketin ulama itu bagaimana caranya dia. Jadikan dia guru. Supaya jangan salah juga kita berilmu gitu ya. Betul. Kadang kalau kita belajar sendiri, ilmu itu bisa menyesatkan kita. Bisa jadi, bisa belajar dari media sosial. Nggak tahu juntrungnya apa, dia punya pengetahuan apa tidak. Kelihatannya benar, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang menyesatkan. Kan nggak tahu siapa nih yang buat. Jangan-jangan itu kan yang buat algoritma itu. Kiai nggak bisa membuat algoritma begitu tuh, nggak mungkin. Jadi seharusnya di mana? Ya. Makanya ketika kita sholat maka ketemu namanya pelajaran dari Nabi Allah Adam. Buka dulu itu. Kenali diri. Nah, Nabi Allah Adam itu kan dikeluarkan dari surga bersama istrinya. Kemudian yang suruh belajar bertobat siapa? Bukan istrinya, tapi Nabi Allah Adam. Laki-laki yang suruh belajar tobat. Fatalaqa Adama min rabbih. Kemudian Nabi Adam berjumpa dengan Allah, mengajarkan sesuatu. Makanya kalau kita mau pintar, belajar seperti Nabi Allah Adam, mengaktifasi kecerdasan kita gimana? Fatalaqa, datangi itu guru. Datangi guru. Jadi setiap ilmu tuh harus ada guru. Ya. Bisa dari YouTube, bisa. Oh bisa. Ini gurunya maksudnya di YouTube. Tapi kita udah punya bahannya dulu, udah punya ilmunya dulu. Gitu. Lah gimana kita nggak tahu deh. Datangi gurunya dulu. Fatalako itu ilqa, ketemu. Tapi kan terkadang kita suka kayak misalnya sekarang Ayah Haji kan kita anggap guru ya, gitu. Kemudian orang ada nih ya pendengar kita yang pengen belajar gitu kayak Haji, tapi kayaknya sungkan, malu dan bagaimana gitu untuk memulai. Ya. Biasanya harusnya gimana adab-adabnya ya? Iyalah, itu kan alasan kita lah. Itu kalau memang orang mau cari ilmu itu. Soan ya, udah jelas kan alamatnya ya gitu. Iya, fatalako, ketemu dulu deh, kita ngobrol, kita ngopi, kita berdiskusi gitu, kita belajar. Makanya perlu fatalako. Takut nggak dianggap ya? Makanya yang paling hebat guru terbaik adalah suami. Hah? Gimana? Suami itu guru terbaik. Fatalako seperti Adam mengajarkan kepada Hawa. Kalau suaminya kan juga nggak ngerti gimana? Belajar wahai suami. Belajar. Kan ada ilmu-ilmu yang tidak bisa juga dia. Ajeng gawe duit doang. Belajar ngaji opo. Belajar lah. Jadi buat seorang istri guru terbaik adalah suami. Amin. Iya. Bagi seorang anak guru terbaiknya juga adalah ayahnya. Ibu. Ibunya. Makanya ibu harus belajar. Makanya itulah berjenjang. Makanya nuntut ilmu itu faridatun ala kulil muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk
muslim dan muslimat, wajib. Kalau kita sudah punya duit banyak dan itu dianggap kita sudah selesai nuntut ilmu, gimana? Padahal keberkahan ilmu luar biasa loh. Ketika ngaji nih, Iya. ini jangan dikira main-main ketika ngaji gitu. Kemudian dalam hadis ketika ngaji itu malaikat pada turun dan membentangkan sayapnya, keberkahan. Makanya kenapa saking tenangnya gitu, kalau kita ngaji sering tidur itu ngantuk. Ya wajar lah, adem. Itu jangan dikira cuman belajarnya doang fatalako itu, tapi keberkahan malaikat mendoakan. Bayangkan kita doakan oleh malaikat. Kemudian ditanya lagi, gimana kalau ketika ngaji itu orangnya mikirin yang lain, sama pahalanya. Bayangkan kita ngaji serius dengan kita ngaji pengen duduk-duduk doang ngeliat nanti saya akan dapat apa proyek lah dari ngaji, karena banyak pejabat juga ngaji, sama pahala. Asal hadir fatalako itu menghadiri jamaah ngaji itu penting banget. Makanya kalau belajar dari sama nih ya, seperti kita kan di udara nih ya. Kita kalau resi kan ketemu langsung ayah haji, tapi pendengar kan hanya mendengarkan di udara. Itu juga termasuk mendapatkan keberkahan dari betul. Mendapat doa dari malaikat juga gitu ya. Iya, makanya lebih bagus datang langsung. Berarti next time boleh ya? Next time sini jamaah di sini, malah saya seneng gitu. Udah kayak tabligh akbar. Iya boleh deh, berarti nanti suatu hari Kamis 2 minggu akan datang, kalau mau ada yang datang langsung ke sini ya. Di setiap acara ngecas iman ini. Dan minimal dapat keberkahan para malaikat, doa-doanya mereka itu. Jadi kalau ngaji tempat pengajian datang. Mereka kadang-kadang walaupun tidak kenal hayu nggak apa-apa. Kenal, nanti kita kenalan. Kenalan di sini betul-betul. Ini Ayah Haji, Rajab kan sering disebut sebagai bulan haram ya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap dosa dan maksiat di bulan Rajab ini? Kan tadi dibilang katanya kalau kita melakukan kebaikan double, keburukan juga double. Dan kalau melakukan keburukan double. Jadi gimana dong ini ya? Kan ada yang juga ya tadi itulah ya, ada yang masih sulit kan meninggalkan kebiasaan gitu, walaupun sadar kata itu salah. Jadi kalau masukannya Ayah gimana nih? Kalau saya sih berbuat baiklah sebisa kita gitu, semampu kita. Kalau kita cuma mengangkat jarum di tengah jalan, itulah kebaikan. Jadi kadang-kadang yang remeh itu kadang-kadang kita lupakan, padahal itu penting. Jadi kita pengennya gede gitu, pengen berbuat baiknya umroh, bener. Pengen berbaiknya ngasih hadiah ke orang tua, bener gitu. Pengen haji berbuat baiknya, bener nggak salah. Cuman kan disesuaikan, nah kemampuan kita di mana. Istiqomahin itu, maka itu menjadi kekuatan yang dasar. Jadi segala sesuatu tuh peluang kita untuk berbuat tuh banyak kok. Mau di kamar, mau di rumah, mau di mana saja ada kemungkinan berbuat baik. Asal kita niatin baik. Kita nge-share misalnya dakwah, nge-share aja, itu kebaikan. Kemudian kita terinspirasi oleh sharean kita. Allah, bayangkan kita dapat pahala dari dia. Kemudian di-share lagi ke yang lain, itu kebaikan. Itu yang baik-baik. Kalau dia nge-share-nya nih, zaman sekarang kan gitu, jempol tuh. Kalau ngejar keburukan misalnya, di-share buruk, hoax disebarin lagi. Baikkan itu kita mendapatkan keburukan seperti yang mereka dapat inspirasi nge-share tadi. Sekarang paling mudah itu kan nge-share ya. Iya. Nge-share kebaikan, nge-share. Ya nggak apa-apa, tapi kebaikan pilih-pilih. Jadi di bulan Rajab ini ya, jadi kita mindsetnya kita tuh ini di bulan yang mulia, kemudian kita lakukan kebaikan double, lakukan kejahatan double. Jadi itu menjadi mindset di kita. Ayo berlomba-lomba gitu ya untuk melakukan kebaikan. Ya makanya kan ayolah. Dan tinggalkan keburukan. Iya. Belajar karena nanti Rajab. Sebentar lagi Saban. Iya. Ini latihan dulu lah sekarang, punya puasa, dilatih dulu kebaikan. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah itu adalah salah satunya adalah ya puasa.
puasalah. Untuk mencari kebaikan yang paling murah dan nggak ngeluarin duit, kebaikan yang paling banyak ya puasa. Kan nggak makan, nggak jajan ya. Kalau kebaikan yang lain kan jalan jajan, tapi kalau puasa kan nggak gitu ya. Murah tapi agak sulit untuk jalanin karena lingkungan sekitarnya lagi nggak puasa ya. Iya cuy. Apalagi yang nyuruh suami kan, udah puasa deh, kita makan mie ayam aja hari ini, nurut itu. Istri saya ketawa. Tadinya saya mau puasa. Ini enaknya makan mie ayam. Ini apa? Ini perintah suami. Oke. Dia pahalanya lebih gede daripada puasa tadi Sunnah. Oh gitu ya, karena perintah suami ya. Taat sama suami, pahalanya lebih gede. Taat ke suami. Nah itu kan sunnah, ini wajib perintah. Iya, ya. Aduh, jadi kita juga harus memilih mana yang level-levelnya gitu ya. Tadi balik lagi ilmu ya. Ilmu. Ya dalam kehidupan modern yang penuh distraksi, gimana caranya supaya membuat hati kita jadi tetap hidup gitu. Ya, hati hidup itu kan pertama kita menghindari sesuatu yang buruk, komunitas yang buruk. Energi. Kalau kita nggak bisa bisa bertahan dalam energi keburukan, jangan ikut masuk ke dalamnya. Jadi carilah komunitas teman yang baik, sahabat yang baik, atau lingkungan yang baik. Yang baik itu adalah yang mengingatkan kita kepada Allah gitu. Cari komunitas yang baik, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Gampang sederhana gitu. Kalau kita lingkungannya itu seperti itu, kemudian kita nggak kuat menghadapinya, kita akan terbawa. Iya betul. Ini kompleks banget nih. Baru nanti main di hati nih. Cara gimana mendamaikan hati? Yang mendamaikan hati salah satunya adalah berzikir. Zikir itu salah satunya sholat. Zikir itu salah satunya adalah baca Quran. Zikir itu salah satunya ngaji. Zikir. Iya kan. Jangan dikira orang ngaji itu bukan zikir. Zikir itu ngaji. Ngaji itu zikir karena apa? Mengingatkan kan. Iya betul. Ya, nggak berasa ya. Kebersamaan kita sudah hampir 1 jam. Tapi yang pasti kita sudah dapatkan tadi dari ayah tentang tema kita hari ini, tentang Rajab. Walaupun mungkin masih banyak sebetulnya yang masih kita pertanyakan, tapi karena waktu ya. Jadi ini kira-kira pesan apa nih untuk pecinta Sergel gitu terkait dengan tema kita hari ini tentang keutamaan di bulan Rajab untuk menaikkan level iman kita. Gimana ya? Baik. Untuk menaikkan level iman, ya, makanya tingkatkan beberapa dimensi aja. Pertama, naikkan iman kita melalui sholat, melalui kewajiban yang hari-hari kita. Ya, wajiban yang standar lah. Pada waktu itu, kewajiban standar seperti apa? Rasulullah SAW ditemui seorang Arab Badui. Ya Rasulullah, saya kayak begini, tapi saya pengen masuk surga. Ajari saya untuk masuk surga. Ya, orang Badui itu kan keren. Jawabannya Rasulullah, ya lakukan sholat wajib, puasa wajib, zakat, dan seterusnya yang rukun Islam itu lakukan saja, pasti masuk surga. Itu standar. Lakukan saja. Kalau mau lebih, ya sholat sunnahnya, sedekahnya, lakukan haji juga. Ya rukun Islam itu kan standar, pasti masuk surga. Itu aja standar dulu. Kita lakukan yang standar yang memang Allah wajibkan. Kalau kita bisa menjaga komitmen, konsistensi dengan yang istiqomah yang 5 yang selalu kita pelajari dulu, rukun Islam itu, lakukan itu dulu. Tidak pernah bolong. Dan kita menikmati itu, surga ada di tangan, gampang kan? Kenapa kita selalu berlebihan gitu? Kalau pengen begitu, saya ilmunya orang Arab Badui. Saya sholat wajib, saya puasa wajib, saya zakat, saya haji, ya, saya syahadat, udah selesai. Asal komitmen. Bisa nggak 5-5-nya? Kan ada 5 tuh rukun Islam. Oke, syahadat, sholat sudah nih, puasa sudah nih wajib, zakat sudah, haji diusahain. Gimana caranya? Ya berusaha. Nah
cuma itu yang standar. Makanya haji itu adalah standar sebenarnya. Ayolah berhajilah. Kita Amin, doakan. Ya, baik Ayah Haji, terima kasih banyak. Amin. Obrolan hari ini mengingatkan kita kalau bulan Rajab itu bukan sekedar untuk lewat begitu aja, tapi hadir sebagai kesempatan gitu ya. Ya. Kesempatan untuk memperbaiki diri, Betul. menata ulang niat kita dan pelan-pelan menaikkan level iman Amin. kita. Amin. Dan jangan menunggu untuk sempurna ya. Ya. Jadi mulai dari yang paling kecil dan tadi standar-standar kita Standar yang aja lah. lakukan itu ya. Jangan pakai yang tinggi-tinggi standarnya, santai-santai aja lah gitu ya. Mulai dari langkah kecil tapi jaga agar terus berjalan dan Iya. istiqomah ya. Semoga Allah kuatkan hati kita hari ini, esok dan seterusnya. Ya, Pak Cita Sergio, waktunya untuk ngecas iman hari ini selesai. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di Kamis 2 minggu yang akan datang. Jadi sekali lagi kata Ayah Haji, kalau misalkan mau datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Ayah Haji dan ngobrol langsung atau menyimak apa kajian kita langsung di studio Saranggawi FM, silakan. Jadi kita tunggu ya untuk Kamis 2 minggu yang akan datang. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.